warahmatullahi Kita wabarakatuh. akan melaksanakan pengujian proposal atau seminar proposal yang kedua yang akan disampaikan oleh Saudara Sukma Cahyana dengan judul Perancangan Sistem Informasi Penggajian Pegawai berbasis web di Desa Cikaung Gading, Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian untuk mempersingkat waktu, silahkan nanti saudara presentasikan yang harus dipersiapkan kurang lebih 10 menit ditambah demo program. Kemudian nantinya akan ada pengujian atau informasi-informasi berupa masukan-masukan dari penguji pertama nanti Pak Haji Ija, penguji kedua Bapak Cecep, kemudian saya selaku penguji ketiga. Dan juga ada masukan-masukan dari audien berkaitan dengan tampilan-tampilan untuk program. Sudah mempersingkat waktu, dipersilakan saudara untuk menyaksikan apa yang sudah dipersiapkan. Waktu dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan waktu dan tempatnya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di acara yang sangat spesial, di acara yang paling bersejarah bagi saya yaitu di seminar proposal atau biasa kita panggil dengan Sempro. Yang terhormat dosen penguji 1 Bapak Cecep MKPSkom MM, yang terhormat dosen penguji 2 Bapak Dr. Andes Mianto, yang terhormat dosen penguji 3 Bapak Reza Faisal SIPMM. Untuk mempersingkat waktu karena sekarang sudah menunjukkan pukul 9 lebih, alangkah baiknya kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sukma Cahyana dengan MPM 11225. Izinkan di sini saya untuk menjelaskan suatu proposal saya, yaitu yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Penggajian Pegawai Berbasis Web di Desa Cikaung Ading, Kabupaten Tasikmalaya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, kita mulai, kita start. Di sini saya memiliki 5 pembahasan. Pembahasan yang pertama ada latar belakang, ada rumusan masalah, dan tujuan masalah. Kita langsung ke topik latar belakang. Perkembangan teknologi yang sangat pesat seperti ini, baik di instansi pemerintah maupun swasta, dituntut untuk mendapatkan mengikuti serta mengetahui derasnya arus informasi dalam segala bidang, khususnya dalam bidang komputer. Seiring dengan perkembangan zaman dan banyaknya kebutuhan manusia untuk mengolah informasi dalam mengembangkan kinerja pemerintah, komputer merupakan salah satu yang tepat untuk mengolah informasi agar lebih akurat. Sebagaimana fakta yang ditemukan di lapangan bahwasanya tidak semua instansi atau pemerintah dapat memanfaatkan komputer secara maksimal dalam kegiatannya. Salah satunya adalah di pemerintahan Desa Cikaung Ading, Kabupaten Tasikmalaya. Dengan permasalahan yang dihadapi oleh Desa Cikaung Ading adalah pemrosesan data masih menggunakan komputer secara terbatas dan memiliki kesulitan dalam pengolahan data absensi maupun penggajian. Melihat kekurangan pengolahan data tersebut, maka dibutuhkan sebuah sistem baru yang mampu melakukan pengolahan data secara cepat, akurat, dan dapat melakukan pembaharuan atau up-to-date dengan cepat sesuai dengan perkembangan kebutuhan informasi. Salah satu bentuk pengolahan informasinya adalah pengolahan informasi berbasis komputerisasi, yaitu sebuah sistem yang memanfaatkan aplikasi web. Salah satunya sistem informasi penggajian berbasis web. Oke, next. Lanjut kita ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah dari peneliti ini yaitu bagaimana sistem yang sedang berjalan untuk penggajian pegawai di Desa Cikaung Ading, Kabupaten Tasikmalaya, dan bagaimana sistem yang diusulkan untuk membantu, mempermudah, dan memperlancar penggajian pegawai di Desa Cikaung Ading, Kabupaten Tasikmalaya. Sekarang ke tujuan penelitian. Ada 2. Yang pertama, guna memperoleh hasil kajian tentang sistem yang sedang berjalan untuk pemrosesan penggajian pegawai di kantor Desa Cikaung Ading, Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya, guna memperoleh hasil kajian tentang sistem yang diusulkan untuk membantu, mempermudah, dan memperlancar pemrosesan penggajian pegawai di kantor Desa Cikaung Ading, Kabupaten Tasikmalaya. Oke, untuk pembahasan pertama, sudah ada kata down, berarti sudah selesai. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua.
Ada metode pengembangan sistem informasi. Metode pengembangan sistem informasi yang digunakan oleh penulis yaitu SDLC atau biasa kita panggil System Development Life Cycle. Adapun tahap yang dilakukan dengan pengembangan SDLC ini adalah yang pertama ada perancangan sistem, yang kedua ada pengumpulan data, yang ketiga ada analisa sistem, yang keempat ada desain sistem, yang kelima ada implementasi sistem, yang keenam ada pengujian sistem, dan yang ketujuh ada pemeliharaan sistem. Lanjut kita ke metode penelitian. Metode yang digunakan penulis dalam pembuatan tugas akhir ini adalah metode deskriptif yang bertujuan untuk mengkaji masalah yang terjadi sekarang dengan cara mengumpulkan data, menyusun data, mengklarifikasikan, dan kemudian dianalisa. Kemudian menurut para ahli yaitu Sugiono, analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan secara membuat kesimpulan yang lebih. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan yang ketiga. Ada sistem informasi akuntansi dan penggajian. Apa yang dimaksud dengan sistem informasi akuntansi? Jadi, menurut Romney dan Steinbach pada tahun 2018, sistem informasi akuntansi adalah sistem yang dapat mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi para pembuat keputusan. Hal ini termasuk orang, prosedur, instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, kontrol internal, serta langkah-langkah keamanan. Kemudian, apa yang dimaksud dengan penggajian? Jadi, menurut Sujarweni pada tahun 2017 mendefinisikan bahwa penggajian adalah sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk memberikan upah dan gaji kepada karyawan atas jasa-jasa yang telah mereka berikan. Kemudian gaji adalah sejumlah pembayaran kepada pegawai yang diberikan tugas administratif dan manajemen yang biasa ditetapkan secara bulanan. Lanjut kita ke pembahasan yang keempat. Di sini ada flow map yang sedang berjalan yang diusulkan diagram konteks, DFD, dan DRD. Kita langsung maju ke flow map yang sedang berjalan. Dalam flow map yang sedang berjalan itu memiliki alur yang pertama dari pegawai. Pegawai itu menyerahkan data pegawai dan data absensi. Kemudian ada bendahara desa, dan bendahara desa menerima data pegawai dan data absensi tersebut. Kemudian data pegawai tersebut diinput dan diproses, kemudian jadilah data pegawai dalam bentuk Excel. Selanjutnya data absensi juga diproses, diinput, diproses, kemudian jadilah data absensi. Kemudian bendahara desa juga menginput master jabatan, kemudian diproses master jabatan, dan jadilah data jabatan. Setelah data pegawai, data jabatan, dan data absensi tersebut diinput, kemudian masuk kita ke proses penggajian. Dalam proses penggajian, jadilah data gaji, kemudian setelah itu dihitung data gajinya, dan jadilah slip gaji. Untuk slip gaji diberikan kepada pegawai. Dan untuk setelah itu langsung ke proses laporan. Dan jadilah laporan data gaji, laporan data absensi yang dibentuk dalam dua rangkap. Yang pertama diberikan laporan gaji kepada kepala desa dan laporan absensi juga diberikan kepala desa. Oke, flow map yang diusulkan. Sebenarnya flow map yang diusulkan itu tidak jauh berbeda dengan flow map yang sedang berjalan. Akan tetapi flow map yang diusulkan berbeda dengan dari segi proses data. Yang flow map yang sedang berjalan itu menggunakan masih manual, menggunakan Microsoft Excel. Kemudian proses untuk flow map yang diusulkan itu sudah menggunakan sistem informasi. Kemudian kita lanjut ke diagram konteks. Di sini berawal dari pegawai. Pegawai itu mengirimkan data absensi dan mengirimkan data pegawai. Kemudian pegawai juga menerima slip gaji. Selanjutnya ada bendahara. Dalam bendahara menerima laporan gaji pegawai, menerima laporan absensi pegawai, dan menginput data master jabatan. Selanjutnya ada kepala desa. Kepala desa itu cuma menerima laporan gaji pegawai dan laporan absensi pegawai. Selanjutnya kita lanjut ke DFD. Nah, dalam DFD memiliki 3 entitas yaitu pegawai, bendahara, dan kepala desa. Yang pertama pegawai. Menginput data pegawai, diproses data pegawainya, kemudian jadilah data pegawai. Selanjutnya pegawai juga memberikan atau menginput proses data absensi dan disimpan dalam jadi data absensi. Selanjutnya bendahara desa
ada menginput master jabatan, kemudian jadilah data jabatan. Setelah data pegawai, absensi, dan jabatan diinput, kemudian dan sudah disimpan, kemudian lanjut ke proses yang keempat, yaitu proses menghitung gaji. Kemudian jadilah gaji, selanjutnya dicetak laporannya dan diberikan kepada kepala desa dalam bentuk laporan gaji pegawai dan dalam bentuk laporan absensi pegawai. Kemudian jadilah slip gaji. Slip gaji ini diberikan kepada pegawai. Lanjut kita ke ERD. ERD juga memiliki 4 database atau entitas. Yang pertama ada pegawai. Pegawai itu memiliki feed-nya itu ada ID pegawai, ada NIK, ada nama pegawai, ada username, password, jabatan, ya jenis kelamin, ada jabatan, tanggal masuk, status, foto, dan hak akses. Kemudian ada data jabatan. Data jabatan itu terdiri dari ID jabatan, nama jabatan, gaji pokok, dan tunjangan jabatan. Selanjutnya ada data gaji terdiri dari NIK, nama pegawai, jenis kelamin, dan jabatan. Kemudian ada gaji pokok, ada tunjangan jabatan, dan ada total gaji. Kemudian ada absensi. Feed-nya itu ada ID kehadiran, bulan, NIK, nama pegawai, jenis kelamin, nama jabatan, hadir, sakit, dan alfa. Kemudian untuk alurnya itu seperti ini. Yang pertama, pegawai memiliki 1 jabatan, kemudian pegawai mengisi 1 absensi, selanjutnya pegawai memiliki 1 gaji, dan gaji itu berdasarkan banyaknya absensi, dan untuk gaji juga sesuai dengan 1 jabatan. Oke, next. Kita ke pembahasan yang kelima. Kesimpulan. Bahwa sistem yang sedang berjalan untuk proses penggajian di Desa Cikungading, Kabupaten Tasikmalaya belum terkomputerisasi atau masih menerapkan sistem manual. Yang kedua, bahwa sistem yang diusulkan dengan menggunakan web telah terbukti dapat membantu, mempermudah, dan memperlancar proses penggajian pegawai di Desa Cikungading, Kabupaten Tasikmalaya. Demo program. Baik, kita langsung ke demo program. Nah, ini merupakan tampilan awal. Layar utama seperti ini, ada aplikasi pengajian Desa Cikungading yang terdiri dari ada home, informasi website, profil desa, about me, dan login. Kita coba ke informasi website. Informasi website itu terdiri dari informasi yang ada website yang ada di dalamnya. Ada tentang website, ada halaman admin, ada halaman pegawai, dan fitur lainnya. Kemudian kita masuk ke profil desa. Profil desa itu merupakan sejarah singkat tentang Desa Cikungading. Di sini juga ada sosial medianya. Kita coba buka untuk website Cikungading. Nah, ini merupakan website Desa Cikungading. Bisa dilihat dari sini. Selanjutnya juga ada WA dari Desa Cikungading. Jika teman-teman ingin bertanya-tanya tentang di Desa Cikungading, bisa langsung hubungi WhatsApp di sini. Masuk langsung ke WhatsApp. Selanjutnya juga ada about me. About me itu tentang informasi singkat tentang pembuat website. Di sini juga ada sosial medianya, ada TikToknya, nah di sini TikToknya, ada juga WhatsApp-nya, ada YouTube-nya, bisa diakses. Jadi buat kalian yang mau ingin bertanya tentang website ini, bagaimana menjalankannya, bisa langsung di WA ke sini. Selanjutnya kita ke tombol login. Nah, ini merupakan tombol login dari aplikasi pengajian Desa Cikungading. Untuk login dari Desa Cikungading itu terdiri dari 2 tipe, yaitu dengan masuk sebagai admin dan masuk sebagai pegawai. Kita contoh masuk sebagai admin dengan nama Sukma Cahyana, dengan username juga Sukma. Nah, ini merupakan tampilan dashboard aplikasi pengajian Desa Cikungading. Terdiri dari 6 pegawai karena saya sudah menginputkan sebagian data pegawai di Desa Cikungading. Kemudian ada data jabatan 19, kemudian data kehadiran. Nah, untuk cara menjalankannya itu yang pertama kita masuk ke master data. Dalam data pegawai kita ada tambah pegawai, kita juga bisa menghapus, kita juga bisa mengubah. Kita contohkan untuk tambah data pegawai. Dengan ini kita bebas aja. Kemudian nama pegawainya contoh Jenny.
Selanjutnya username-nya juga Jenny, password-nya juga Jenny. Kemudian jenis kelamin Jenny itu contoh laki-laki, dan jabatan sebagai di sini saya sudah menginputkan data-data jabatan sesuai dengan real yang ada di desa Cekong Adi. Ada kepala desa, ada sekretaris, dan kepala dusun. Contoh Jenny itu sebagai operator desa. Contoh sebagai operator desa. Tanggal masuknya contoh kita sekarang aja ya. Statusnya karyawan tidak tetap karena Jenny masih magang. Contoh. Hak aksesnya Jenny sebagai pegawai. Kemudian juga bisa menambahkan foto. Contoh foto Jenny ini. Kita simpan. Nah, sekarang sudah muncul dengan nama pegawai Jenny dengan jenis kelamin laki-laki, status jabatan operator desa, dan karyawan tidak tetap sebagai pegawai, hak aksesnya. Selanjutnya ada data jabatan. Data jabatan juga sama seperti tadi, bisa kita menambahkan tambah jabatan, bisa menghapus, bisa mengubah. Contoh kita tambah jabatan. Nama jabatan contoh Satpam. Gaji pokok 2 juta. Tunjangan jabatannya contohnya 100.000. Kita simpan. Dan kita lihat di sini ada Satpam, gaji pokoknya 2 juta dan tunjangan pokoknya 100.000, maka otomatis untuk total gajinya itu 2.100.000. Dan tadi yang Jenny, supaya kita lebih jelas dalam mendemokan aplikasinya ini, kita ganti saja jabatannya. Yang tadi Jenny, kita ubah, passwordnya tetap Jenny. Kemudian jabatannya kita ubah ke Satpam. Dan kita simpan. Nah, untuk setelah menginput data jabatan dan data pegawai, selanjutnya kita masuk ke data absensi. Nah, untuk bulan sekarang belum ada data absensi bulan sekarang. Kita coba inputkan data absensi bulan sekarang. Untuk Haji Junaidi, contohnya hadirnya 30, ini juga 30, 29, sakitnya 1, 28, sakitnya 1, alpanya 1, kemudian ini 30, sama aja 30, dan Jenny hadirnya 30. Kita simpan. Nah, maka otomatis akan bisa menampilkan data kehadiran pegawai bulan 9 tahun 2023. Kemudian ada pertanyaan, apakah bisa menampilkan data absensi bulan kemarin? Karena di sini saya sudah menginputkan bulan kemarin, bulan Agustus, maka kita akan coba bulan Agustus tahun 2023, tampilkan data. Nah, untuk perbedaannya, di bulan Agustus tidak ada nama Jenny, karena nama Jenny baru diinputkan bulan sekarang. Baru masuk bulan sekarang. Oke, setelah data absensi diinput, kemudian ke data gaji. Nah, data gaji otomatis akan menampilkan karena sudah menginput data absensi. Menampilkan data gaji pegawai bulan 9 tahun 2023. Kita lihat, saudara Jenny, laki-laki dengan jenis kelamin laki-laki, Satpam, total gajinya 2.100.000. Yang tadi sudah kita input di data jabatan. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, apakah bisa menampilkan data gaji bulan kemarin? Jawabannya adalah bisa. Contoh, kita tampilkan bulan Agustus. Nah, bulan Agustus tidak ada nama Jenny. Kita bisa juga di sini cetak daftar gaji. Nah, ini menjadi sebuah laporan gaji pegawai. Pada bulan 8 2023 tidak ada nama Jenny karena bulan 8 belum masuk. Kita akan coba bulan 9 yang barusan kita input. Nah, sekarang ada nama Jenny dengan total gaji pokok 2 juta dan tunjangan 100.000, total gaji 2.100.000. Kemudian ditandatangani oleh Kepala Desa, Saudara Bapak Mustarom. Setelah data gaji diinput, kita langsung ke laporan gaji. Sebenarnya laporan gaji itu sama dalam data gaji. Contohnya kita menginputkan laporan gaji bulan sekarang. September 2023. Nah, sebenarnya sama saja tadi di dalam data gaji.
Jenny Mustafa ditandatangani. Kemudian kita bisa selanjutnya kita ke laporan absensi. Laporan absensi kita coba inputkan bulan sekarang 2023 dengan nama Jenny Mustafa, hadirnya 30, sakitnya 0, alfanya 0, ditandatangani oleh kepala desa. Selanjutnya ada laporan slip gaji. Slip gaji itu lebih spesifik karena kita bisa memilih bulan, memilih tahun, dan memilih pegawai. Contoh, kita memilih bulan September 2023 dan dengan nama pegawai Jenny. Nah, sekarang ada Desa Cingoding laporan slip gaji pegawai dengan nik tadi, nama Jenny, jabatan, dan di sini ada total gajinya. Didatangani oleh kepala desa dan saudara, nama pegawainya Jenny. Oke. Nah, untuk tampilan di admin itu seperti ini. Kita masuk ke tampilan data jabatan, tampilan ke pegawai gitu. Login menggunakan pegawai. Contoh Jenny. Kita masuk. Nah, untuk Jenny lebih sedikit tampilannya, hanya bisa menampilkan data gaji. Data gaji Jenny pada bulan 9, gaji pokoknya 2 juta, tunjangannya 1 juta, 100.000, total gajinya 2.100.000. Kemudian juga bisa dicetak slip gaji. Kemudian kita di sini juga bisa ubah password dan logout. Oke, mungkin itu untuk demo aplikasi sistem informasi penggajian pegawai di Desa Cikawang. Iya, terima kasih. Silakan dulu. Audien, kalau ada mau memberikan masukan, silakan. Diprioritaskan, kemudian silakan. Dari tampilan programnya atau tampilan yang sudah disampaikan. Ada masukan? Atau ada pertanyaan? Silakan. Belum ada? Kalau belum ada, dipersilakan Pak Sinika untuk mengajukan pertanyaan atau pengujian dan koreksi-koreksi yang akan disampaikan. Waktu dipersilakan. Terima kasih Bapak Mianto. Ini Cahyana ya, selamat dan sampai Senko ya. Bapak ke ini dulu ya, Bapak ke penulisannya. Ini dua ya. Ini saran Bapak ya, jadi lebih spesifik lagi untuk kecamatannya. Kadang Cikawang Gading itu ada juga di kecamatan lain. Contoh Sukamaju, di Cialuputi ada, di Ciamis ada gitu. Jadi Cikawang Gading itu di kecamatan mana? Karena kan kabupaten itu luas ya. Nah, jadi mungkin di sini bisa ditambahkan berbasis web di Desa Cikawang Gading, kecamatan Cipatunya, Kabupaten Semaya. Ya, biar lebih jelas lagi ya. Nah, terus ke bawahnya ini jenis hurufnya apa ya, diajukan untuk memenuhi salah satu syarat itu apa? Times New Roman. Kan Times sama 12 kayaknya ini kecil ya. Yang itu 10 ya Pak? 10? Oh ya. Harusnya 12 kami. Enggak 10. 10. Terus di abstrak itu yang atasnya jenis hurufnya kayaknya bukan ini ya. Yang abstrak. Bisa dilihat apa jenis hurufnya. Ada apa itu? Times New Roman. Oh, Times New Roman ya. Iya. Ya berarti ya betul, berarti ada sama. Terus di kata pengantar yang itu biasa di sini ada cacat MKPS KMM sebagai pembimbing satu di Politeknik Diguna ya. Berarti menyangkut keseluruhan Politeknik Diguna, berarti pembimbing satu penulis saja ya, sama yang Pamianta juga. Itu kan pembimbing gitu ya. Nah, terus ke daftar pustaka, misalnya halaman 1.
Sustainability dalam Januari. Nah, itu adalah mungkin semua di daftar pustakanya. Yang mana, Pak? Beberapa buat nggak kelihatan. Yang siapa namanya, Pak? Di sini Sustainability dalam Januari dan permanen 2018. Jangan. Gak ada, Pak. Nggak ada. Terus halaman 2-nya Oyoyana Dewi. Ini. Gak ada. Nggak ada. Terus bawahnya Fitriani Dwi Prihatini. Gak ada juga. Nggak ada juga ya. Wah, jangan-jangan kalau di babat semua udah nggak ada nih. Nah, jadi setiap kutipan harus ada. Oh, harus masuk semuanya ya? Ya. Harus masuk semuanya. Ya harus. Jadi harus masuk. Walaupun ada 100 harus ada semuanya. Oh iya. Ya kalau nggak ada berarti jangan juga harus nggak ada. Itu yang daftar pustaka. Ya, Pak. Terus kesimpulan dan syarat. Ya, kesimpulan saran biasanya ya yang kalau harus seimbang, kalau kesimpulannya 3 ya sarannya juga 3. Oh iya. Nah itu kan 2/5 ya. Tadi bisa dicek lagi ya. Ya. Lumayan. Nah, kalau ke sistem sedikit saja ya bagian lebih jauhnya. Nah untuk ini kan penggajian karyawan di desa Cikau Gading Kecamatan Cipatujah Kabupaten Semayang. Nah bila mana sudah tanggal 31 dicetak untuk gaji karyawan. Nah untuk penggajiannya apakah dilakukan oleh desa tersebut atau gimana? Dan dari sumber dananya itu dari mana untuk penggajian? Karena di desa ada yang PNS ada yang tidak mungkin ya. Nah itu gimana dana untuk penggajiannya itu dari mana? Yang izin menjawab, Pak, yang saya tahu mah gaji pegawai dari desa itu sudah ada dari pemerintahnya gitu, sudah ada ketentuannya gitu. Oh, dari pemerintahnya. Ya untuk misalkan bagi organisasi sekian. Iya, iya. Udah ada ketentuannya. Ya udah ada. Setiap jabatan juga memiliki gaji yang berbeda gitu, Pak, dan memiliki tunjangan gaji juga yang berbeda. Oh, jadi pemerintah nanti desa kalau pegawainya. Ya. Itu aja, Pak Meto. Iya, terima kasih. Silakan Pak Cecep. Nah, semua terus bisa membedakan antara kotak dan persegi di situ. Pulang kotak. Iya, Pak. Kedana persegi panjang. Iya, banyak. Oh. Simbol di Papua-nya persegi panjang. Oh iya. Siap. Di ranting. Iya, Pak. Dibeli gitu. Kali. Terus di ERD simbol atributnya bulat. Terus di ERD KERD itu video mau bulat sadayana atributnya. Diluluskan ya. Itu direlasi pakai itu ya. Pakai kunci. Kunci. Ya. Terus ulah bulan. Mana? Iya. Opal. Opal kayak telur roda patron pojok. Oh iya. Kan di Papua kan gitu. Iya. Paling gede. Supaya pegawai waktu input absensi karena lihat DRT-nya ada hubungan berarti harus dibaca. Yang mana? Iya, ini pegawai. Harus masuk ke input data absensi. Oh, harus ke sini. Dia ke dia. Oh iya. Karena ada relasi itu di DRT. Iya.
Itu ya. Ya Pak, siap. Eh, itu report pakai apa? Tadi yang buat report pakai apa? CSS. CSS. Ya. Ada bahasan CSS. Bahasan Nah, teorinya ada. ada, Ada. ada. CSS-nya apa sih? CSS CSS ada ya? ada di bab 2 kan Pak? Nah, buat Ada. ada JavaScript, JavaScript ada, ada bahasanya. ada bab 2. Jadi bahasanya mesti ada PHP, Ya PHP pasti ada. ada MySQL, Ya ada. terus Bootstrap Bootstrap juga ya. ada. Sama framework yang gitu. Frameworknya gitu kan. Ya coordinator. Cukup familiar. Iya, terima kasih Pak Cecep. Jadi saya lebih menekankan lagi. Pertama dari penulisan yang bagian awal dari judul sampai daftar tampil atau daftar gambar itu diperbaiki, terutama untuk judul. Dari diajukan dengan oleh itu kurang lebar jaraknya. Kemudian berikutnya di daftar isi. Daftar isi, mulai daftar isi itu untuk bab 1 pendahuluan, subbab 11, satu pertama harus di bawah B, itu hampir sama semuanya seperti itu dibawahkan. Harus di bawah bab 1 semuanya. Enggak, dari 11, satu yang pertama itu di bawah P. Tinggal geser nanti. Oh iya. Di bawah P. Iya. Kemudian subbab 21, duanya di bawah K. Di bab 2-nya. Semua sama. Jadi tidak ada semua. Kemudian berikutnya di daftar gambar sebetulnya sudah bagus, cuma antara nomor dengan judul, jadi misalkan 31 struktur organisasi, 1 dengan struktur itu kurang lebar jaraknya. Oh iya. Sehingga kalau kita lihat ke bawahnya yang 4.10 desain layar itu jadi tidak lurus Oh iya. atasnya. Iya Pak. Jadi nanti diberi jarak kurang lebih 5 karakter. Jadi di situ seolah untuk struktur itu berada di nomor bukan berada di judul. Demikian juga untuk daftar tabelnya sama. Kemudian berikutnya penulisan yang lain di bagian isi di halaman 15. Halaman 15 yang bawah. Ada kamu? Ada. Itu kan berdasarkan tujuan dan seterusnya itu harusnya paragraf seolah-olah itu isi dari atasnya Oh iya, paragrafnya. di paragraf kan. Sama seperti yang ada pun gitu. Iya, Oh iya. seperti yang ada. Kemudian tadi untuk yang di alat bantu analisis sudah disampaikan Pak Cecep tadi di diagram konteks sama di ERD simbolnya dibetulkan. Ya. Kemudian di ERD di situ entitasnya ada berapa? Ada 4. Ada 4, berarti menghasilkan untuk tabelnya berapa? Tabel Di kamus data ada 4 sama. pertama apa? Dat. Beda. Iya Pak, beda apa itu Pak? Iya makanya saya kok beda? Iya Pak, beda yang hak aksesnya salah input. Harusnya data gaji itu. Iya gajinya belum ada ya. Iya. Nanti dibetulkan. Kemudian berikutnya berkaitan dengan yang disampaikan Pak Dirija tadi, untuk di daftar pustaka itu dicek ulang semuanya. Kemudian yang sama
yang sama, kalau sama judulnya, sama pengarangnya, sama bukunya, itu salah satu. Oh, iya. Contohnya ini untuk yang AS Rosa dan Salahuddin, di situ buku pertama dengan kedua sama, cuma edisinya saja yang beda. Yang dipakai yang edisi terakhir. Oh iya. Yang edisi yang tahun 2015 dihilangkan, baik saja yang 2018 karena sama persis. Baik pengarangnya maupun judul bukunya, penerbitnya dan seterusnya. Kemudian nanti yang belum ada dimasukkan. Kemudian untuk lens spasinya sudah benar satu, cuma ada beberapa yang defaultnya tidak muncul. Contohnya ini untuk antara Iskandar dengan Karimi itu seolah-olah tanpa jarak. Iya. Kemudian berikutnya Mulyadi dengan Nafisah juga tanpa jarak. Jadi nanti dibutuhkan lagi. Sudah. Jadi secara keseluruhan untuk programnya tampilannya bagus, cuma alat bantunya yang perlu dibetulkan lagi. Ada masukan dari audiens? Silakan. Itu komunikasi Mana? eta hukum. Homa iya, di dia kan ya tampilan iya. Informasi web. Kayak tentang website apa? Aplikasi ini dibuat untuk apa? Halaman adminnya kan tadi menjelaskan halaman admin anu keseluruhan tadi. Aya data jabatan, data gaji kan. Halaman pegawai kan cuma tadi nampilkan data stak slip gaji doang. Fitur lainnya mah ada ubah password, ada stak slip gaji yang gitu. Terus profil desa. Profil desa ini tentang ada website desa, ada Instagram desa, YouTube desa, WA desa, Facebook desa, Twitter desa. Jadi buat sosial medianya gitu ya. Jadi kalau untuk warga beda lagi. Gak bisa lagi, gak bisa ini kan. Iya gak bisa, karena ini iya gak bisa. Ini hanya khusus pegawai. Pegawai desa. Itu juga. Kan? Potongan itu juga. Ya, panjang kali. Kita juga tiga tahun lah. Foto anak-anak kita sampai benci. Yang lainnya ada. Itu logonya sudah benar, logo kabupatennya gitu. Iya. Benar ada kabupaten. Itu isi logo link itu gitu. Aman. Bukan ojok link. Asal ada bulat, ada pendek. Para buntat No iya nah. Gak tahu apa ada cina codingnya langsung kieu aku mau bahana. Kode itu langsung. Ya. Sesuai codingnya langsung tampilan gini kalau paminu ieu mah tiasa diubah. Nanti ukurannya Terserah. Iya, Pak, siap. Ya fotonya di bener. saya tanya itu dapat ikon-ikon itu kamu dari mana? Pak, Itu ikon-ikon itu dapat dari mana? yang ini dari coding, Pak. Recording mana? Oke lagi, tampilkan coding nak. Ya kamu itu dapat ikon itu gratis langsung aja. Ya gratis sih itu. Iya gratis ngambil dari Bootstrap. ngambil dari Copycon. Ya. Yang ini tepat pakai yang ini Pak kan ada sosial media untuk kodenya itu HTTP, Instagram, gini Pak. Jadi muncul logo pas dipanggil Instagram, YouTube juga ya, muncul YouTube gitu. Download masuk. Enggak, iya mah coding ya Pak. Jadi kamu mau masuk ke web yang lain ya. Ya. Oke. Terus kalau kamu itu kan yang biru itu tangkang langsung Yang mana Pak? itu itu tuh melengkung kan. Iya. Jadi saya nanya itu asalnya apa ya?
Ini yang mana Pak? Itu informasi website profil itu asalnya tabel bukan sih? Oke lah, hilang deh. Atau apa? Napar. Napar. Nah, Ya. terus itu dapat ngomong backgroundnya. Dari kode ini. Yang mana ya? Hilang deh. Yang ini asal apa Pak? Dari Bootstrap ini. Dapatnya dari situ, Ya. terus lihat lagi. Tadi tambah apa? Tadi kecamatan. Terus Kabupaten, Di Kabupaten, Kecamatan Cipatuja, Kecamatan Cipatuja gitu kan. Oh, di, Salting Malaya. di sini ditambahan. Ditambahin. Ya, tambahan di Sipahili. Oh, siap. Kayak desa Cikau ada Kecamatan Raja Pola, Cirebon. Nah, sama-sama kabupaten. dari kabupaten apa kecil di Jawa. Ada lagi dulu. Iya, gimana Pak Haji, Pak Cecep bisa lanjut? Mana? Iya, lanjut dengan catatan koreksi-koreksi masukan dari penguji tadi di dalam. Ya, silakan ditutup. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak dosen, kepada semuanya yang telah memberikan kritik dan sarannya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Jen, part tadi dia.